Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta Daurah Berkah Zulhijjah tahun 1446 Hijriah dengan tema agar Zulhijjah Anda lebih berkah, yang diadakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Pesantren Ummu Salamah Yayi Tanru Telo. Apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat ibu-ibu yang sama-sama berbahagia. Malam ini merupakan malam pertama dari Daurah Berkah Zulhijjah dengan materi yang pertama adalah keutamaan bulan Zulhijjah, yang kedua keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang ketiga amalan-amalan yang dianjurkan di 10 hari pertama Zulhijjah. Baik, sebelum kita persilakan kepada pemateri dan ustadz kita, maka kami sampaikan agar jamaah sekalian menyiapkan alat tulisnya agar bisa mengambil manfaat yang sebanyak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, para peserta Daurah Berkah Zulhijjah yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama melaksanakan kegiatan yang mulia, yaitu pembagian warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan berjalan 3 hari insyaallah, mulai malam ini sampai lusa ya. Dan kalau ada yang bertanya kenapa mesti ada acara Daurah Berkah Zulhijjah, yang pertama adalah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat ke-32. Di surah Al-Hajj ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berada dari ketakwaan hati. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Maka Daurah adalah salah satu bentuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Zulhijjah, untuk menyambut Zulhijjah ini kita tidak boleh menyambutnya biasa-biasa saja, karena ini adalah syiar-syiar Allah yang maha mulia, yang maha agung. Maka salah satu tanda bahwasanya kita menghormati makhluk Allah, kita menghormati dan memuliakan bulan Zulhijjah adalah dengan mengadakan acara seperti ini, yaitu Daurah Berkah Zulhijjah ya. Daurah Berkah Zulhijjah, dari segi bahasa Daurah artinya mutiara ya. Daurah
artinya mutiara. Jadi di dalamnya adalah mutiara dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah manfaat daurah itu sebagaimana kata para ulama kita, ma yahsul 'alal insan min ilmin ghazirin fi waqtin qasirin, yaitu seseorang yang mengikuti daurah dia akan mendapatkan ilmu yang banyak di waktu yang singkat. Ya. Jadi manfaat daurah itu adalah seseorang mendapatkan ilmu yang banyak. Dalam artian ilmu yang banyak di sini adalah ada sebuah pembahasan yang selesai. Ada sebuah pembahasan yang selesai. Dan secara garis-garis besar tentang Zulhijjah itu disinggung dalam Durrah. Ya, disinggung dalam Durrah. Jadi secara garis-garis besar tentang bagaimana Zulhijjah, amalan apa di dalam, apa yang perlu kita persiapkan, itu secara umum dalam 3 hari ini akan disinggung. Ya, sehingga sangat butuh kita untuk mengadakan sebuah daurah yang di waktu yang singkat kita bisa menyelesaikan satu bab pembahasan, yaitu bab tentang Zulhijjah. Disinggung dalam di segala sisi, dari Zulhijjahnya, dari kurbannya, fikih salat Idul Adhanya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dari manfaat dari daurah ini atau durrah ini adalah bahwasannya kita bisa mengamalkan apa yang dikerjakan oleh para as-salaf, orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu itu sangat serius menyiapkan bekal-bekal untuk bertemu dengan hari-hari terbaik, musim-musim terbaik. Bagaimana caranya kita bisa mengagungkan sebuah musim yang musim itu dimuliakan oleh Allah, tetapi kita masuk di bulan Zulhijjah biasa-biasa saja. Tidak bisa kita mengagungkan Zulhijjah ini seperti Ramadan kalau kita masuk di bulan Zulhijjah seperti bulan-bulan yang lain. Tidak ada rasa yang berbeda. Mestinya Zulhijjah ini itu mirip semangat kita dengan bulan suci Ramadan, karena Zulhijjah ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya durrah ini maka kita terbangun dan tersadar bahwasanya sebentar lagi kita akan masuk di sebuah perlombaan internasional, yaitu siapa hamba-hamba Allah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah ini. Dan kita berharap kepada Allah di bulan Zulhijjah ini adalah kita termasuk orang-orang yang faizin, orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses dalam mengerjakan ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah, dimulai dengan kita menghormati dan semangat mengikuti acara yang seperti ini, yaitu daurah berkah Zulhijjah. Baik, para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah taala kita akan mulai materi kita pada malam hari ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah, wassalatu wassalamu wa barik ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, walil ustadina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir dalam majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizallahu ta'ala di dalam kitabnya Durrah Daurah Berkah Zulhijjah, Ma'asyir hukum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Materi pertama, keutamaan bulan Zulhijjah. Secara bahasa, Zulhijjah terdiri dari dua kata, Zul yang artinya pemilik dan Al-Hijjah yang artinya haji. Dinamakan bulan Zulhijjah karena orang Arab sejak zaman jahiliyah melakukan ibadah haji di bulan ini.
Orang Arab melakukan ibadah haji sebagai bentuk pelestarian terhadap ajaran Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hari khusus di bulan Zulhijjah. Hari-hari khusus ini memiliki nama khusus, diantaranya adalah hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, yang artinya banyak minum, karena pada hari ini masyarakat banyak minum dan membawa air untuk perbekalan hari setelahnya. Yang kedua, hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Disebut hari Arafah karena pada tanggal ini jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Yang ketiga, hari An-Nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Kata An-Nahar secara bahasa artinya menyembelih binatang di bagian pangkal lehernya, tempat kalung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, keutamaan bulan Zulhijjah. Secara bahasa, Zulhijjah artinya Zu, pemilik, Al-Hijjah artinya haji, ya. Dalam kitab Al-Ajur Rumiyah itu disebutkan makna dari Zul, ya. Zu artinya pemilik, ya. Ketika menyebutkan tentang Asmaul Khamsah, ya, akhuka wa abuka wa akhuka wa fuka wa dhu malin, ya. Jadi Zu artinya pemilik. Kemudian disebutkan bahwasanya dulu di zaman jahiliyah, ya, orang-orang melakukan ibadah haji di bulan ini. Orang Arab melakukan ibadah haji sebagai bentuk pelestarian terhadap ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi di zaman dahulu itu syariat haji itu dimulai dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian turun sampai ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada beberapa istilah khusus di bulan Zulhijjah. Pertama adalah hari Tarwiyah, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah, yang artinya banyak minum. Karena pada saat hari Tarwiyah itu para jamaah haji membawa air yang banyak sebagai bekal untuk dibawa ke Mina. Untuk dibawa ke mana? Ke Mina. Tanggal 8 itu apa Sunda di tanggal 8? Ya, Tarwiyah, yaitu berangkat ke Mina untuk bertarwiyah, dan mereka membawa air yang banyak karena air terbatas, sehingga mereka bawa air itu dan mereka nikmati ketika berada di Mina. Bahkan air tersebut dibawa sampai ke Arafah, ke Muzdalifah, kemudian ke Mina lagi untuk sebagai pembekalan. Yang kedua adalah Arafah. Arafah terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah, karena pada saat itu jamaah wukuf di padang Arafah. Dan Arafah dari segi bahasa artinya ta'arafa ya ta'arafu, saling mengenal. Karena di situ di padang Arafah itu berbagai macam negara datang untuk berwukuf, dan disitulah juga kesempatan untuk mengenal, ya, negara-negara yang lain. Oh, ini orang India, ini orang Pakistan, ini orang Arab. Jadi Arafah dari kata ta'aruf, yaitu saling mengenal. Kemudian An-Nahar, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. An-Nahar ini, ya, disebut dengan hari Idul Adha, ya, karena di situ adalah hari dimulai penyembelihan hewan kurban ba'da salat Idul Adha. Fasholli li rabbika wanhar, nahar, wanhar, nahar, ya, disebut dengan hari penyembelihan karena disembelih pada bagian pangkal leher, yaitu tempat kalung. Jadi ketika yang menyembelih maka disembelih di bagian pangkal lehernya, kemudian menyebutkan doa Bismillah, Allahu Akbar. Nah, dalil seputar bulan Zulhijjah. 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya.
dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Quran surah At-Taubah ayat 36. Yang kedua, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram atau suci, 3 bulan berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian bulan Rajab, suku muda antara Jumadil Tsani dan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak pernah berkurang. Kedua bulan itu adalah bulan Id, bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Disebut dengan bulan haram karena pada bulan tersebut diharamkan maksiat dengan keras. Begitu pula pembunuhan. Demikian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Taisir Al-Karimir Rahman. Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah berkata, dinamakan bulan haram karena 2 makna. Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian. Yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan itu. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan. Baik, di sini disebutkan tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Pertama adalah di surah At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inda iddatasy-syuhur indallahi 12 syahra." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah berjumlah 12 bulan. Fi kitabillah, dalam Al-Qur'an. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari ketika diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, maka itulah agamamu yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi diri kalian sendiri. Jadi di surah Taubah ayat 36 itu menyebutkan dari 12 bulan Allah menghormati 4 bulan itu. Dan 4 bulan itu disebutkan dalam hadis Abu Bakrah. Ya, pada poin yang kedua, di situ dijelaskan secara rinci 4 bulan tersebut. Dan kita tahu bahwasanya hadis itu salah satu fungsi hadis adalah menjelaskan yang global dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an itu perintah-perintah disebutkan secara global, tidak rinci. Nah, rinciannya terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hadis Abu Bakrah ini merinci 4 bulan tersebut, yaitu salasatun mutawaliyatun, 3 bulan secara berturutan, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan Muharram, dan bulan Rajab yang diapit oleh Jumada Tsani dan Sya'ban. Ya. Jadi 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Dan kita mulai di bulan ini, yaitu bulan Zulqa'dah. Kemudian bulan depan bulan Zulhijjah, kemudian bulan depannya lagi Muharram, kemudian setelah itu baru dapat bulan Rajab. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrani." Mana syahrani? Syahrun wahid. Syahrani 2 bulan, alif dan nun. 2 bulan yang tidak berkurang pahala amalan, tidak pernah berkurang di dalamnya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Ya, bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Kemudian disebutkan maksud daripada diharamkan bulan haram ada 2 maknanya, dan kita harus tahu ini, ya, kita harus paham, sangat paham dengan ini, karena ini adalah sesuatu yang berulang.
ya kita sampaikan dua sebabnya kenapa disebut dengan bulan haram. Pertama, diharamkan berbagai macam pembunuhan, dan orang kafir pun tidak melakukan peperangan ini. Tidak boleh bertikai di bulan Muharram, di bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dan termasuk di dalamnya peperangan dalam rumah tangga. Nah, kira kapan ini peperangan? Enggak, ini peperangan dalam rumah tangga juga tidak boleh. Suami istri baku bombe di 4 bulan ini haram. Nah, jadi siapa yang merasa baku bombe ya sama istrinya sekarang perbaiki memang, karena ini bulan haram. Iya, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya, harus segera didamaikan, harus segera damai. Ya, tidak boleh ada ya terjadinya peperangan, ya, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Nah, kemudian yang kedua adalah kenapa disebut dengan haram? Haram itu adalah diharamkan untuk melakukan hal-hal yang ya mengurangi pahala kita di bulan haram ini. Ya, jadi diharamkan perbuatan haram. Padahal di bulan-bulan yang lain juga tetap yang haram tetap haram. Tapi kenapa di bulan Zulhijjah juga disebutkan di surah At-Taubah ayat 36? Coba dilihat surah At-Taubah ayat 36. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah apa? Kamu menzalimi dirimu dalam 4 bulan itu. Bukankah khamar tetap haram di luar bulan haram? Ya kan? Bukankah zina tetap haram di luar 4 bulan haram? Nah, di sini artinya penekanan bahwasanya kalau di luar bulan haram itu diharamkan, maka lebih ditekankan lagi di 4 bulan haram. Ya, makanya itu seorang penuntut ilmu perlu berbeda di 4 bulan haram ini. Harus berbeda modelnya. Dari semangat ibadahnya berbeda, semangat untuk menjauhi perbuatan yang sia-sia. Terlalu banyak misalnya perbuatan sia-sia yang dilakukan, maka di bulan haram ini mestinya kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, B. Keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah. Di antara yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hadis Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Hadis riwayat Abu Daud. Di antaranya lagi yang menunjukkan keutamaan hari-hari tersebut adalah firman Allah Ta'ala, dan demi malam yang 10. Quran surah Al-Fajr ayat 2. Di sini Allah menggunakan kalimat sumpah. Ini menunjukkan keutamaan sesuatu yang disebutkan dalam sumpah. Ada silang pendapat tafsir malam yang 10. Namun Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa tafsiran yang menyebut 10 hari Zulhijjah itulah yang lebih tepat. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas pakar tafsir dari para salaf dan selain mereka juga menjadi pendapat Ibnu Abbas. Baik, disebutkan bahwa keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tadi di bagian A itu adalah keutamaan Zulhijjah secara umum, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 29. Iya, 30 atau 29. Dan dari 4 bulan yang Allah haramkan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu, saya tanya dulu, bulan apa yang paling afdal dari 12 bulan? Bulan apa yang paling afdal dari 12 bulan? Karena kenapa? Alasannya apa? Bulan Ramadan yang paling afdal dari 12 bulan. Syahrul Ramadan alladzi itu unzila fihil Quran, karena diturunkan di dalamnya adalah Al-Quran. Ya, diturunkan di dalamnya
Al-Quran. Jadi Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia, ranking satunya adalah Ramadan karena di dalamnya turun Al-Quran. Ya. Makanya siapa saja yang dekat dengan Quran, maka dia akan menjadi ranking satu, dia akan menjadi terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nah, di sini ada silang pendapat bulan apa yang paling afdal setelah Ramadan. Sebagian ulama mengatakan bulan Muharram, karena bulan Muharram itu adalah bulan pertama dalam tahun Hijriah. Sebagian mengatakan bulan Rajab. Ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan bulan Zulqa'dah, dan tidak sedikit ulama yang mendekati dan menguatkan bahwa yang paling afdal adalah bulan Zulhijjah setelah itu. Di antara alasannya adalah karena bulan Zulhijjah adalah bulan yang terkumpul di dalamnya 5 rukun Islam. Bulan Zulhijjah itu terkumpul di dalamnya 5 rukun Islam. Rukun Islam pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada syahadat di Zulhijjah? Ada atau tidak? Ada. Di situ ada syahadat di bulan Zulhijjah. Yang kedua, mendirikan salat. Ada salat khusus di bulan Zulhijjah. Ada salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Yang ketiga, apa? Membayar zakat. Ada zakat di situ di bulan Zulhijjah. Ada apa? Kurban. Ya, kurban itu bagian daripada mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berpuasa. Ada puasa khusus di bulan Zulhijjah. Ada apa itu? Arafah. Puasa Arafah. Dan yang terakhir apa? Haji. Dan ini tidak ada kecuali di bulan Zulhijjah. Tidak ada haji di Zulqa'dah, tidak haji di Syawal. Kalau start bulan haji, naam ya. Bulan haji itu ada berapa? Ada 3. Bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Orang sudah bisa datang untuk niat haji di bulan Syawal. Tetapi inti daripada haji itu nanti terjadi di bulan Zulhijjah. Jadi bayangkan para jamaah sekalian, Zulhijjah adalah bulan yang kedua, ranking yang kedua setelah bulan suci Ramadan. Maka kalau ibadah kita di Ramadan seperti itu, maka ingat bulan Zulhijjah ini tidak boleh biasa-biasa. Dan ini tidak dirasakan kecuali penuntut ilmu. Iya. Tidak bisa merasakan hawa-hawa Zulhijjah ini, spirit Zulhijjah ini, power Zulhijjah ini kalau dia tidak belajar. Nah, betapa banyak orang masuk Zulhijjah biasa-biasa saja, seperti bulan-bulan. Tidak ada ibadah yang spesial, tidak ada tilawah Quran yang serius, tidak ada amalan-amalan sunnah yang dilipat gandakan, biasa-biasa saja. Karena kenapa? Karena tidak mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surah Al-Hajj tadi di ayat ke-32. Nah, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah keutamanya lebih spesifik di 10 hari pertama. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abbas, "Ma min ayyamil amalus shalih." Tidak ada amalan soleh ahabbu ilallah, apa dia ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walal jihad, apakah jihad tidak bisa mengalahkan amalan 10 hari di bulan Zulhijjah? Ya, kata Nabi, walal jihad, jihad pun tidak. Ya, jadi sahabat ini bertanya seperti itu karena khawatir apakah Nabi lupa tentang ibadah jihad. Ya. Apa kata Nabi tentang jihad? Wazirmatu sanamihi al jihad, ujung agama ini tombaknya adalah jihad. Bahkan Nabi mengatakan siapa yang berniat untuk berjihad dan dia meninggal di atas kasurnya, maka dia terhitung syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kullu yukfaru lisyahidi illa dain, kata Nabi. Orang yang meninggal mati syahid diampuni seluruh dosa-dosanya kecuali satu. Apa itu?
hutang. Ya, kalau masih ada hutangnya tidak bisa dapat. Jadi orang yang berjihad saja kalau meninggal, kalau ada hutangnya tetap dianggap. Bagaimana kalau tidak jihad? Ini bukan mujahid baru banyak hutangnya. Meninggal kholas. Mujahid saja darah dengan harta dia berangkat, dengan ontanya, dengan kudanya, dengan hartanya, meninggal juga dengan darah. Bersama dengan itu kalau ada hutangnya tetap disuruh berhenti dulu, tidak boleh masuk surga dulu, selesaikan dulu hutangnya. Apalagi yang tidak ada jihadnya. Ya. Ternyata Nabi tidak lupa walal jihad, jihad pun tidak bisa mengalahkan kecuali satu model jihad. Apa itu? Orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya dan dia meninggal mati syahid dan dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Kalau yang begini itu lebih afdol. Tapi kalau jihadnya selama dia kembali lagi ke rumahnya, maka ketahuilah amalan-amalan di bulan Zulhijjah, sholatnya, puasanya, sedekahnya, zikirnya itu lebih afdol daripada jihad. Ketahuilah 10 hari pertama zikir kita di situ lebih afdol dari jihad. Sedekah kita di situ lebih afdol daripada jihad. Dan ini termasuk musim-musim kebaikan. Sayang kalau dilewatkan, sayang kalau biasa-biasa saja. Ya, jadi seorang penuntut ilmu harus mengetahui dan jeli melihat ini bahwasanya adalah kesempatan emas untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Di surah Al-Fajr ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman walayalin ashar, dan demi malam yang ke-10. Nah, tafsir ulama kita mengatakan bahwa malam yang 10 ini banyak tafsirannya. Tapi tafsiran yang dekat ada yang mengatakan 10 hari pertama Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari terakhir Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari pertama Muharram. Banyak pendapat. Tapi pendapat yang kuat adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan Al-Qasam yaitu sumpah. Ketika Allah bersumpah, apa maksudnya? Allah mengagungkan sumpah tersebut. Ahsantum, lita'zim, bahwasanya Allah memuliakan bulan tersebut, memuliakan makhluk tersebut. Walayalin ashar, di sini malam. Kok bisa malam diterjemahkan 10 hari? Kata para ulama bahasa, malam itu dalam bahasa Arab bisa berarti siang. Malam dalam bahasa Arab bisa berarti apa? Siang. Ya, dan itu luasnya bahasa Arab. Ya, kadang yang dimaksudkan ini punya tafsiran yang lain. Maka itu fungsinya ada ulama-ulama tafsir yang menjelaskan tentang makna ayat-ayat tersebut. Nah, manakah yang lebih afdal 10 pertama Zulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan hal ini. Beliau berkata, 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah, dan 10 hari pertama Zulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan. Dari penjelasan keutamaan seperti ini, hilanglah kerancuan yang ada. Jelaslah bahwa 10 hari terakhir Ramadan lebih utama ditinjau dari malamnya, sedangkan 10 hari pertama Zulhijjah lebih utama ditinjau dari hari siangnya, karena di dalamnya terdapat hari nahar, kurban, hari Arafah, dan terdapat hari tarwiyah 8 Zulhijjah. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah berkata, 10 siang hari pertama bulan Zulhijjah lebih baik dari hari-hari setahun secara mutlak, dan 10 malam akhir bulan Ramadan lebih baik dari malam setahun secara mutlak. Baik, disebutkan yang mana lebih afdal, 10 pertama Zulhijjah atau 10 akhir Ramadan. Jadi di sini mau digabungkan, apakah yang afdal itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, atau tanggal berapa? 21 sampai 30 Ramadan. Yang mana lebih afdal, antara 10 pertama Zulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah, dan 10 hari pertama Zulhijjah
lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan. Jadi penjelasan ini mengatakan jika ditinjau dari segi malam, malam itu dalam bahasa artinya dari mana? Dari kapan itu malam? Dari maghrib sampai subuh. Maghrib sampai azan subuh itu malam. Kalau ditinjau dari segi malam, dari maghrib sampai azan subuh, yang lebih afdal adalah 10 akhir Ramadan. Namun jika ditinjau dari segi siang, hari itu artinya siang, itu yang lebih afdal adalah 10 awal Zulhijjah. Dan siang itu startnya dari mana? Ba'da subuh sampai maghrib, sampai menjelang maghrib. Disitulah yang afdal adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan itu yang disebutkan juga oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, bahwa siangnya lebih afdal Zulhijjah, dan kalau malamnya lebih afdal akhir Ramadan. Coba jamaah sekalian bisa mengembalikan memori apa yang terjadi di 10 akhir Ramadan kemarin. Kembalikan memori kita tanggal 21 sampai tanggal 30 waktu siangnya. Apa yang kita kerja dari siang Ramadan, dari ba'da subuh sampai maghrib? Bagaimana ibadah kita di sana? Yang itikaf, yang kerjakan itikaf, yang masuk itikaf, apa yang kita rasakan dari malam dari hari ke-21 Ramadan sampai 30? Tilawah, banyak tilawah. Bahkan ada yang sedikit tidurnya. Zikir luar biasa. Ya. Kemudian mengaji, memperbanyak, doa juga. Kalau 10 akhir Ramadan siangnya kita begitu semangat, ketahuilah jamaah sekalian 10 awal Zulhijjah lebih afdal dari 10 akhir Ramadan dari sudut siang, dari sudut siangnya. Ya, jadi semangat kita harus mirip dari waktu Ramadan. Siap insyaallah? Takbir. Allahu Akbar. Itu kita harus buktikan. Dan sekali lagi, ini tidak bisa dirasakan ini kecuali para penuntut ilmu saja. Ya, kalau di sini ya kita ini secara umum di tempat kita di Indonesia ini belum. Tapi kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, itu terlihat semangat itu. 10 hari pertama Zulhijjah itu kayak Ramadan. Masjid itu kayak Ramadan. Dari segi jamaah bertambah. Dan buka puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu ada buka puasa. Coba. Jadi sangat terlihat. Dan seperti Ramadan, kita lihat seperti Ramadan bagaimana orang sedekah. Subhanallah, kami lihat sendiri itu kalau di Masjid Nabawi, kalau sudah 10 hari pertama Zulhijjah, banyak orang yang sedekah. Tiba-tiba langsung kasih anak kecil, kasih yang membersihkan di masjid, kasih. Sangat ringan tangannya. Bahkan bisa dikatakan kalau siang lebih semangat daripada waktu Ramadan. Sekali lagi, ini bisa dipahami hanya orang-orang yang berilmu. Kalau orang yang biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Ya. Kalau kita di bulan Ramadan mengatakan ini shaim, apa ini shaim? Saya sedang puasa, ada orang ganggu kita, kita sedang mengaji, ada sedang mau gosip, apa? Mau gosip sama kita. Kita bilang ini shaim, saya sedang puasa. Ini Zulhijjah, saya sedang berzulhijjah ini. Ini Zulhijjah. Ini Zulhijjah. Waktu siang misalnya kita diajak main bola misalnya, ini Zulhijjah. Kemudian diajak makan siang, saya traktir, ini Zulhijjah. Antum udah puasa? Antum udah puasa? Zulhijjah ini. Khalas. Ya, jadi seperti itu. Para jamaah sekalian, ini Zulhijjah. Kalau Ramadan kan sudah sering ini Ramadan. Coba kenapa kalau Ramadan itu kita semangat, Zulhijjah itu kita loyo? Kenapa? Kenapa? Ya karena setan tidak dikurung. Pintu surga terbuka enggak di Zulhijjah? Terbuka. Pintu neraka terbuka juga. Kalau di Ramadan kan pintu neraka tertutup. Maksudnya apa? Semua akses kejahatan ditutup karena gerbangnya saja ditutup. Nah Zulhijjah tetap terbuka.
Kalau meninggal di bulan Zulhijjah masuk surga atau tidak? Belum tentu. Kalau Ramadan, sebagian ulama seperti Al-Qadi yang mengatakan kalau meninggal di bulan Ramadan masuk surga. Kenapa? Pintu neraka tertutup. Iya kan? Iya. Tapi kalau mau dua ini tidak bisa. Ya. Karena syarat masuk surga adalah la ilaha illallah. Kuncinya itu la ilaha illallah. Kunci masuk surga adalah la ilaha illallah. Jadi memang sekali lagi ini tidak bisa dirasakan kecuali penuntut ilmu saja. Ya. Kalau Ramadan semua orang berubah. Sahih ya? Ramadan semua orang berubah. Kenapa? Setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, semua akses kejahatan tutup rapat. Zulhijjah apakah seperti itu? Enggak. Nah, siapa yang bisa mengerjakan semangatnya seperti Ramadan adalah orang yang berilmu saja, orang yang paham dengan bagaimana keutamaan dari bulan Zulhijjah ini. Nah, C. Amalan-amalan yang dianjurkan di 10 hari pertama Zulhijjah. Pertama, memperbanyak puasa di 9 hari pertama. Dianjurkan memperbanyak puasa di 9 hari bulan Zulhijjah, terutama puasa hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, puasa hari Arafah, saya berharap kepada Allah agar menjadikan puasa ini sebagai kafarah 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Demikian juga keumuman hadis yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di samping itu terdapat keterangan khusus dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW melaksanakan puasa Asyura 9 hari pertama Zulhijjah dan 3 hari tiap bulan. Hadis riwayat An-Nasai. Baik, setelah kita mengetahui bagian A, keutamaan Zulhijjah secara umum, dan bagian B lebih spesifik 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka kita apalan apakah yang bisa kita rekomendasikan? Kan di situ dalam hadis Ibnu Abbas, coba lihat hadisnya Ibnu Abbas tadi. Hadis Ibnu Abbas tadi di bagian B, apa kata Nabi? Tidak ada satu amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan soleh yang dilakukan kapan? 10 hari pertama Zulhijjah. Pertanyaannya, amalan soleh yang mana? Yang mana itu amalan soleh? Secara umum semua amalan soleh yang sudah kita ketahui kita perbanyak apanya? Kalau 10 hari pertama amalan soleh itu kita perbanyak kuantitasnya dan diperbaiki kualitasnya. Itu secara umum. Amalan soleh sangat banyak. Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman menyebutkan sampai ribuan amalan soleh. Kan tidak bisa kita kerjakan itu ribuan amalan soleh. Maka ada kita rekomendasikan amalan-amalan soleh yang tidak boleh terlewatkan. Jangan dilewatkan selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Seperti waktu Ramadan itu kan ada 5 amalan rekomendasi. Nah, di sini kita juga akan menyebutkan amalan-amalan yang direkomendasikan. Di sini ada 6. Ada 6 amalan yang kita rekomendasikan selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah memperbanyak puasa di 9 hari pertama Zulhijjah. Ya. Kenapa tidak 10 hari pertama kita puasa? Kenapa tidak puasa 10 hari pertama? Ya, karena hari ke-10 adalah hari Lebaran haram. Ya. Ini saking semangatnya ini Ustaz, tidak ada amalan 10 pertama Zulhijjah. Saya mau puasa 10 hari. Sadar, hari ke-10 itu hari Lebaran. Jadi 9 saja. Urutan yang paling afdal 1, 9 hari. 9 hari ini yang paling afdal ini, 1 sampai 9. 2, selang-seling. Berapa kalau selang-seling itu? Ya 5 hari. Tidak bisa yang ketiga 3 hari. Sebagaimana hadis Nabi itu biasanya berpuasa dalam sebulan berapa? 3 hari. Hari-hari putih. Dan hari putih bisa dikerjakan di luar dari 13, 14 dan 15. Bisa kita puasa di situ. Urutan yang keempat, yang terakhir. Puasa
Senin dan Kamis di 9 itu. Kalau ada dapat Senin puasa, dapat Kamis puasa. Berarti berapa puasanya kalau Senin Kamis? Dua saja atau 3. Ya. Bisa juga yang 3 itu Senin Kamis Senin misalnya, sekaligus juga niat puasa putih misalnya Senin Kamis Senin. 3 kan? Senin Kamis Senin. Nah, itu juga sekaligus diniatkan puasa putih. Dan yang keempat, puasa 1 hari, yaitu di hari Arafah. Ini yang sudah paling rajin ini. Ya. Tidak ada penuntut ilmu itu yang tidak puasa Arafah, kecuali kalau ada uzur, ya, safar atau sakit. Kalau ada yang tidak puasa Arafah, bukan penuntut ilmu. Ya. Gayanya Ji. Ya. Hanya berlagak seperti penuntut ilmu. Dan ini bukan standar penuntut ilmu ini 1 hari ini. Standar penuntut ilmu itu 9 hari, itu standar. Ya. Tapi fattaqullaha mastata'tum. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi ini fattaqullaha mastata'tum jangan dimain-main ya. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Kenapa kamu anak fattaqullaha mastata'tum? Fattaqullaha mastata'tum itu tafsirannya adalah 10 kali keliling lapangan bola. Ya, taruh lapangan di sini. Lapangan misalnya di Tako, kita 10 kali kita lari, kemudian pas ke-11, putaran ke-11 kita sudah pingsan, maka ketika kita siuman kita bilang fattaqullaha mastata'tum. Itu baru fattaqullaha mastata'tum. Tapi ini baru digoda sama ayo, ya, gaskan, saya yang bayar pelekonya. La haula, batal. Puasanya batal gara-gara traktir, coba. Batal gara-gara peleko itu. Siapa yang bayar katanya? Di pasar kiri kanan lihat penjual yang lain, ada sarapan dengan nasi kuning, ada sarapan dengan nasi bakar, ada yang dengan sarapan dengan nasi kebuli. Tergoda dia gara-gara tetangganya makan. Subhanallah. Ini tipis sekali imannya kayak tisu. Coba tisu ini. Insya Allah loyo sekali imannya. Seperti tisu. Loyo sekali. Ya. Jadi diusahakan. Ya. Star itu target utama 9. Karena cita-cita memang harus tinggi. Ya, cita-cita jadi presiden. Ya, kalau tidak dapat wakil presiden, tidak dapat menteri, menteri anggota dewan, kan begitu. Jadi cita-cita dulu 9 hari, tidak mampu turun. Berapa? Selang-seling, tidak mampu 3 hari, tidak mampu baru 1 hari. Ya, jadi targetkan dulu 9. Kalau tidak, ya maka sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa puasa ini yang paling afdal? Kata para ulama kita, amalan yang paling afdal di waktu siang adalah puasa. Khalas. Karena puasa hanya di siang hari, tidak ada puasa di malam hari, kecuali kalau dia mau ilmu santet. Kalau dia mau santet orang, dia biasa ada puasa malam, disuruh pagi ya masuk di gua, di situ bersemedi di gua ya, untuk mendapatkan ilmu hitam ya. Jadi puasa ini. Ya, kalau ada pertanyaan amalan apa yang paling afdal di waktu siang? Puasa. Dan Zulhijjah berkaitan tentang apa? Siang atau malam? Siang. Sekarang ini semangatnya itu di siang, dari subuh sampai maghrib. Kalau Ramadan kan maghrib ke subuh. Kalau ini subuh ke maghrib, itu di situ kencang ibadahnya di bulan Zulhijjah, terutama di 10 malam, di 10 hari pertama. Jadi diusahakan sesuai dengan urutan-urutan tadi. Kedua, takbiran. Takbiran di bulan Zulhijjah ada 2. 1, takbiran mutlak, yaitu takbiran yang tidak terikat waktu dan tempat, yaitu takbiran yang dilakukan kapan saja, di mana saja, selama masih dalam rentang waktu yang dibolehkan. Takbir mutlak menjelang Idul Adha dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai waktu asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Selama tanggal 1 sampai 13 Zulhijjah, kaum muslimin disyariatkan memperbanyak ucapan takbir di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Boleh sambil berjalan, di kendaraan, bekerja, berdiri, duduk ataupun berbaring. Demikian pula takbiran ini bisa dilakukan di rumah, jalan, kantor, sawah, pasar, lapangan, masjid, dan seterusnya. Dalilnya adalah Allah berfirman, supaya mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Quran surah Al-Hajj ayat 28. Allah juga berfirman yang artinya, dan berzikirlah dengan menyebut Allah
dalam beberapa hari yang berbilang. Quran surah Al-Baqarah ayat 203. Keterangan Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud hari yang telah ditentukan adalah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Sedangkan maksud beberapa hari yang berbilang adalah hari tasyrik, tanggal 1, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengatakan, dulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Mereka berdua mengucapkan takbiran, kemudian masyarakat bertakbir disebabkan mendengar takbir mereka berdua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, amalan yang kedua adalah takbiran. Dan takbiran di bulan Zulhijjah itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah takbir mutlak. Apa itu takbiran mutlak? Takbir yang tidak waktu dan tempat. Waktunya kapan? Tanggal 1 Zulhijjah itu malam atau subuh itu kalau malam, kalau 1. Tanggal 1 itu kalau Hijriah kapan mulainya? Maghrib atau jam 12 malam pas? Maghrib. Kalau jam 12 itu miladi Nadia. Makanya tahun baru jam berapa? 12 malam. Kalau pengumuman Idul Fitri kapan? Ba'da maghrib. Baik, jadi mulai dari ba'da maghrib tanggal 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. 13-nya sampai apa? Kapan? Asar atau maghrib? Asar, ba'da asar. Maghrib masih takbiran atau tidak kalau maghrib? Tidak. Terakhir itu asar. Kenapa terakhir asar? Karena maghribnya sudah masuk 14 itu sudah lewat. Khalas. Jadi terakhir mulainya dari pada maghrib tanggal 1 dan berakhirnya asar tanggal 13 karena maghrib nanti sudah masuk tanggal 14. Baik. Kemudian dalilnya adalah surah Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Ini dalil surah Al-Hajj ayat 28, dalil tentang takbir apa ini? Takbir mutlak. Tanggal berapa ini Al-Hajj 28? 1 sampai 3. 6, 1 sampai 10. Baik, Al-Baqarah ayat 203 tanggal berapa? 11, 12 dan 13 hari tasyrik. Jadi total takbiran di bulan Zulhijjah berapa hari? 13 hari. Semenjak takbiran dari tanggal 1 sampai asar. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abbas ini ya, ini kesimpulan dari Ibnu Abbas. Ternyata di surah Al-Hajj ayat 28 dalil tentang takbiran dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi kalau bertanya kenapa takbiran? Kan belum lebaran. Maka kita bilang Al-Hajj ayat 28. Buka Al-Hajj 28 dan lihat tafsir Ibnu Abbas. Kamu tidak tahu? Chat GPT. Kamu tidak tahu? Tanya Meta. Kamu tidak tahu? Tanya Syekh Google. Itu guru-guru kamu sekarang itu. Tahu guru-guru kamu sekarang? Pertama namanya Syekh Chat GPT. Syekh yang kedua ya. Syekh yang kedua adalah Meta. Syekh yang ketiga adalah Google. Syekh yang keempat YouTube. Ya. Jadi banyak gurunya sekarang. Jadi kalau dia bertanya, kenapa takbiran masih tanggal 1 ini? Kamu sudah lama sakit atau bagaimana? Baru keluar dari rumah sakit ya? Tidak. Lihat Al-Hajj ayat 28 baru tulis tafsir Ibnu Abbas, pasti akan keluar. Tafsir Ibnu Abbas. Siapa yang paling diandalkan masalah tafsir dari kalangan sahabat? Ibnu Abbas. Umar bin Khattab saja bertanya kepada Ibnu Abbas. Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, bahwasanya apa maksudnya ayat ini? Ya, dan Ibnu Abbas jawab. Ya, jadi ini kesimpulannya. Kesimpulannya lihat saja itu Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas di halaman ke-9? Yang dimaksud dengan hari-hari yang ditentukan adalah tanggal berapa? 1 sampai 10. Sedangkan yang dimaksud dengan hari-hari yang berbilang tanggal berapa? 11, 12, 13 atau disebut dengan hari-hari tasyrik. Kemudian Imam Bukhari mengatakan disebut dalam riwayat wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah. Ma mana wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah? Wa kana dulu wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, dan dulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah yakhrujani. Ma mana yakhrujani? Mereka keluar berdua ila suq. Ma mana suq? Ke pasar fi ayyamil ashar. Apa itu fi ayyamil ashar? Di 10 hari pertama.
yukabbirani, mereka berdua bertakbir, wa yukabbirun nas bitakbirihima, dan manusia ikut bertakbir gara-gara mereka berdua. Ya, Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Ibnu Umar dan Abu Hurairah, dua potret sahabat yang mencintai sunnah. Semua sahabat itu mencintai sunnah, tapi dua sahabat ini memang beda modelnya, Ibnu Umar dengan Abu Hurairah. Mudah-mudahan bisa kita lihat nanti di pasar, ada penerusnya Abu Hurairah dengan Ibnu Umar. Ya, tapi jangan pakai masker ya. Kenapa pakai masker? Mengamalkan sunnah. Ya, memang itu tadi. Kalau bukan penuntut ilmu yang mengamalkan sunnah, siapa lagi? Kalau kita di Mekah dan di Madinah itu subhanallah, mobil-mobil itu takbiran, mobil polisi takbiran, di dekat pasar ada mobil polisi takbiran. Nah, ini juga kalau parkir, bisa nggak audio mobilnya itu terdengar di luar? Bisa kan? Dibuka jendela, full takbiran. Parkir, lagi parkir di mana, Alfa Muda atau di Indo April, udah itu apa namanya, di setel itu baru bisa ya. Jadi semua yang parkir ibu-ibu, bapak-bapak yang ada mobilnya, parkir di mana saja, jangan dimatikan mobilnya, apalagi dibunuh ya. Ini orang Sulawesi ini keras-keras ini. Kenapa katanya benar orang Jawa? Masa dia bilang bunuh lampu, bunuh mobil, bunuh, matikan ya. Nah. Jadi kalau misalnya ini lagi parkir, ibu-ibu ya, ibu-ibu mewujud, ibu-ibu mewujud, ada ya, ibu-ibu kalau parkir jangan dimatikan mobilnya, tapi di setel takbiran, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ya orang bisa mendengarkan takbiran. Ini sunnah, dan ini sunnah hampir ditinggalkan ya. Kalau di Mekah, di Madinah, Masya Allah, ini sangat terdengar di mana-mana. Bahkan di toko-toko itu, kalau di mall bukan musik, takbiran. Di mana ada mall di dunia ini putar murattal Al-Quran? Di Mekah, di Madinah saja. Kita lewat di mall itu terdengar suara murattal, suaranya Syekh Sudais, suaranya Syekh Yasir, Syekh Maher, luar biasa. Jadi ya disitulah ya menghidupkan sunnah. Kita di sini juga minimal di lingkungan kita ini menghidupkan sunnah. Keluar ke pasar takbiran. Ya. Kalau bisa pakai speaker, baru dikalung itu speakernya, baru kita jalan. Kalau kita tidak mau takbiran sendiri, kita pasang speaker, kita kalungkan itu speaker, baru kita jalan. Jangan pakai masker ya. Jangan pakai masker. Jalan. Siap ibu-ibu insyaallah. Loh, ini kenapa pencinta sunnah ini? Ya. Ibu-ibu siap insyaallah. Takbir. Ini insyaallah Indonesia ini kelihatan ini ya suaranya. Jadi harus semangat mengamalkan sunnah. Ya, barakallahu fiik. Tidak bisa itu mendapatkan sunnah yang besar sebelum mengikuti sunnah yang kecil. Contoh sunnah yang besar misalnya poligami misalnya. Itu sunnah besar itu. Tidak bisa ke situ kalau ikuti dulu yang kecil-kecil. Nggak bisa itu langsung ke atas ya. Jadi seperti itu, menghidupkan sunnah adalah dengan seperti ini. Luar biasa ya. Tapi jangan juga niatnya untuk lain-lain ya. Innamal a'malu binniyat. Ini Abu Hurairah dengan Ibnu Umar, dia niatnya takbiran di pasar. Kenapa? Apa niatnya kira-kira? Karena banyak di pasar orang-orang lalai, lupa dia takbiran, kan lagi sibuk jual beli, lagi sibuk menawar, lupa. Jadi Abu Hurairah dan Ibnu niatnya ke pasar untuk mengingatkan. Tapi jangan sampai kita ke pasar seperti pahlawan kesiangan ya. Oh, ini sudah salah niatnya itu. Ya, innamal a'malu binniyat. Minimal di toko-toko kita masing-masing ya, di toko-toko kita masing-masing kita nyalakan speaker dan kita takbiran. Kemudian yang kedua adalah takbir muqayyad. Sudah belum ya? Nah. 2. Takbir muqayyad, yaitu takbiran yang terikat waktu dan tempat, yaitu takbiran yang dilaksanakan setiap selesai melaksanakan sholat wajib di masjid. Takbiran ini dimulai sejak setelah sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai setelah sholat asar tanggal 13 Zulhijjah. Berikut dalil-dalilnya. Hadis dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau dulu bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai setelah zuhur pada tanggal 13 Zulhijjah. Baik, takbir muqayyad ini, apa itu takbir muqayyad? Takbir yang terikat dengan apa? Waktu dan tempat. Pertanyaannya, waktunya sejak Tanggal 9. 9 itu mulai sejak kapan? Tanggal 9 Setelah sholat subuh. Ya, tanggal 9-nya itu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh tanggal 9. Misalnya ini malam Kamis. Taruhlah ini tanggal 9. Apakah sudah takbir? Belum. Kapan? Besok subuh. Insya Allah besok subuhnya baru mulai takbir. Dan berakhirnya kapan? Tanggal 13 Zulhijjah waktu asar. Dari mana hadisnya? Dari mana dalilnya? Dalilnya coba lihat hadis Umar bin Khattab. Jadi ini dalilnya dari Umar bin Khattab. Annahu kana yukabbiru min salatil ghada. Bahwa beliau dulu bertakbir. Ini bisa di screenshot ini ya. Perlu dikirim. Ya, dikirim ini bahwa beliau dulu bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal berapa? 9 Zulhijjah sampai setelah zuhur, maksudnya asar. Ya, zuhur di sini maksudnya asar sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi ini adalah sunnah ketika takbir muqayyad. Tadi waktunya dari tanggal 9 subuh sampai 13 asar. Tempatnya di mana? Di masjid. Di masjid. Ketika takbir muqayyad tiba, apakah takbir mutlak kita tinggalkan? Tidak. Tetapi maksudnya semakin bertambah. Jadi saya ulangi, takbir mutlak itu tidak terikat waktu dan tempat. Kapan waktunya? Dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Tempatnya di mana? Di mana saja, di tempat-tempat yang bersih. Ya, di mana saja, di jalanan, di kemah. Dulu sahabat-sahabat di kemah bertakbir, di jalanan, ya, semuanya bertakbir. Kemudian adapun takbir muqayyad, waktu dan tempatnya terikat. Waktunya dari tanggal 9 subuh sampai tanggal 13 asar dan di masjid. Nah, ketiga, memperbanyak amal soleh. Amal soleh yang sudah kita ketahui, maka perbanyak kuantitasnya dan perbaikilah kualitasnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fi sabilillah? Nabi SAW bersabda, termasuk lebih utama dibanding jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seperti menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat, salat duha, isra, qiyamul lail, zikir pagi dan petang, bersedekah dan lain-lain. Baik, di sini yang ketiga adalah memperbanyak amal soleh secara umum, perbanyak kuantitasnya dan perbaiki kualitasnya. Seperti menjaga sholat sunnah rawatib, jaga baik-baik sholat sunnah rawatib. Bahkan sholat berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram siapa? Imam. Ya, itu diusahakan bagi laki-laki. Ibu-ibu di rumah juga jaga sholat sunnah rawatibnya 12 rakaat. Sholat duha, isyraq, qiyamul lail 11 rakaat, zikir pagi dan petang, bersedekah. Termasuk di dalamnya adalah membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran juga diperbanyak. Kalau kita mau khatam baca Al-Quran di 10 hari pertama Zulhijjah, berapa juz kita baca dalam sehari? Berapa juz kita harus baca dalam sehari? 3 kali 10 30. Bisa insya Allah kira-kira? Bisa nggak tamat 10 hari tamat Al-Quran? Bisa insya Allah? Takbir. Jadi nanti kalau masuk tanggal 1 Zulhijjah, ya nanti dilihat pengumumannya, iya, apakah hari Rabu nanti itu masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka di situ start. Yang punya tilawah di stop dulu, ya, ditandai dulu,
misalnya dia ditilawah di juz 28, dia kembali dulu di juz 1 ya, untuk supaya bisa mencapai target 3 juz ya. Dan selesaikan di hari Arafah, karena hari ke-10 Idul Adha itu banyak kegiatan ya. Usahakan berarti 3 juz setengah kita baca ya, karena kalau tanggal 10 itu banyak kegiatan. Ada kegiatan Idul Adha, setelah kegiatan Idul Adha paginya itu konro, siangnya coto, sorenya sate, malamnya apa? Yang belum apa? Asam urat. La haula wala quwata illa billah ya. Jadi tolong selesaikan di hari Arafah, selesaikan baca Al-Qur'annya, dan perkuat baca Qur'annya di mana? Di malam atau siang? Siang. Ya, makanya nanti insya Allah kami akan sampaikan di grup kelas-kelas itu, kelas siang itu diliburkan dulu. Kelas siang diliburkan. Dari tahsin, dari apa lagi kajiannya ibu-ibu tuh, intinya kelas siang itu diliburkan dulu. Ya, kalau kelas malam tetap berlanjut, tapi kalau kelas siang untuk memaksimalkan apa? Memaksimalkan Zulhijjah, kelas siang itu diliburkan agar kita bisa fokus ya, memperbanyak ibadah. Ada juga sudah diliburkan kelas siangnya, tambah lalai. La haula wala quwwata. Nah, keempat, Idul Adha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ketika Nabi SAW tiba di Madinah, masyarakat Madinah memiliki 2 hari yang mereka rayakan dengan bermain. Kemudian Nabi SAW bertanya, 2 hari apakah ini? Mereka menjawab, kami merayakannya dengan bermain di 2 hari ini ketika zaman jahiliyah. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan ganti kepada kalian dengan 2 hari yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat An-Nisai. Berkaitan tentang Al-Quran tadi, kalau misalnya kan target utama 30 juz, kalau tidak mampu maksimalkan berhenti di 10, misalnya 20 juz atau 10 juz, misalnya berhenti di situ. Misalnya kita hari ke-9 juz 17, coba usahakan sampai dapat 20. Khalas, jelas ya maksudnya ya. Atau berhenti di kelipatan 5. Contoh misalnya 5, 10, 15, 20, 25, 30. Misalnya di hari ke-9 dia baca, dia cuma dapat 12 juz, coba paksa sampai dapat 15. Berhenti di kelipatan apa? 5. Jangan menyerah. Intinya sampai Arafah baca Al-Quran ya, baca Al-Quran. Insya Allah bisa 3 juz. Kalau Ramadan mungkin ada yang baca biar bisa lebih, ada 5 juz per hari. Di Ramadan ada yang bisa baca 5 hari per juz ya, atau 1 hari 5 juz. Ada juga yang 10 juz per hari. Maka di Zulhijjah ini mari kita baca minimal ya, minimal 3 juz. Kalau mau khatam 2 kali berapa? 6 juz. 6 juz kalau mau khatam 2 kali. Iya. Ya, karena 7 juz kan cuma 9 hari, betul. Karena 10 itu tidak dihitung ya, karena tadi banyak kegiatan ya, banyak kuliner. Barakallahu fiik. Jadi Idul Adha. Dan ini Idul Adha adalah ya hari yang terbaik. Dan ulama kita silang pendapat dari hari terbaik yang mana lebih afdal, hari Arafah atau hari Idul Adha. Kalau malam kan sepakat. Malam apa? Lailatul Qadar. Dalam setahun Lailatul Qadar itu tidak terkalahkan. Kalau siang itu silang pendapat. Ada yang mengatakan hari Lebaran, Idul Adha, ada yang mengatakan hari Arafah. Dan tidak sedikit menguatkan Idul Adha. Idul Adha itu adalah hari terbaik sepanjang tahun. Betul. Ada memang yang mengatakan Arafah yang afdal dalam setahun, tapi tidak sedikit ulama yang menguatkan justru yang paling afdal itu tanggal 10 Zulhijjah dari hari-hari terbaik sepanjang tahun. Nah sekarang coba lihat ya, penuntut ilmu dengan tidak, coba lihat. Kita jawab diri sendiri misalnya, yang mana kita lebih semangat hadir Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha? Jujur ya, yang mana lebih semangat? Kita datang berlebaran Idul Fitri atau semangat berlebaran Idul Adha? Jujur, harus jujur dalam hati. Nggak boleh kita seperti kayak sosok salaf ya.
Jangan kita berlaga seperti salaf. Kita ini salaf ya, salaf kulit kita ini. Ya, yang mana lebih semangat? Idul Fitri atau Idul Adha? Nah, kelihatan Idul Fitri pulang kampung, Idul Fitri pakai baju lebaran baru. Idul Adha lebarannya dekat rumah saja. Ya. Lebarannya makanannya mana lebih banyak makanannya? Idul Fitri, Idul Adha? Idul Fitri. Kelihatan, jangan bohong. Lebarannya Idul Adha, kalau Idul Fitri kan, wah saya mau Idul Fitri di kampung atau di masjid besar. Tapi kalau Idul Adha, ya di mana-mana saja. Dia tidak tahu bahwasanya yang mana lebih afdal, Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha lebih afdal karena termasuk 10 hari pertama. Ini sekali lagi tidak bisa terbaca ini kalau bukan orang yang berilmu. Coba, kalau Lebaran Idul Fitri, pakaian baru, baju baru. Kalau Idul Adha, ya biasa-biasa saja, apa-apa saja di situ itu anda pakai. Nah, ini berarti tidak mengagungkan Idul Adha. Ya, celengan juga. Yang mana lebih baik celengannya, Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Fitri. Idul Adha itu kadang berapa di celengan di situ. Jadi padahal sedekah yang afdal, saya tanya, sedekah yang afdal di Idul Fitri atau di Idul Adha? Kenapa alasannya di Idul Adha lebih afdal sedekah di situ? Masuk 10 hari pertama, bahkan lebih afdal daripada jihad. Sekali lagi tidak terbaca kalau bukan orang yang belajar. Tidak terbaca ini. Coba kalau Idul Fitri semangat, itu Idul Adha biasa loyo-loyo, biasa saja. Tidak pulang kampung, tidak apa ya. Bahkan ada setelah Idul Adha tidur, pas bangun dapat kontrol lagi dia. Ya. Jadi begitu ya. Ya kami minta tolong perlakukan Zulhijjah ini dengan baik. Perlakukanlah Zulhijjah ini dengan baik, ya, dengan semestinya, dengan mengamalkan sunnah. Saya sekali lagi, yang mana lebih afdal, Idul Adha atau Idul Fitri? Idul Adha, dengan kesepakatan para ulama. Dengan ada nggak keutamaan 1 Syawal? Pernah dengar hadis keutamaan 1 Syawal? Tidak ada. Tidak ada itu keutamaannya 1 Syawal, kecuali hanya Lebaran. Selain itu tidak ada. Tidak ada bilang siapa yang sholat duha di tanggal 1 Syawal akan mendapatkan istri 4. Tidak ada. Nggak ada yang begitu. Nggak ada. Ya, yang ada keutamaannya adalah Idul Adha. Nah, kelima, berkurban. Allah berfirman, laksanakanlah solat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki kelapangan namun dia tidak berkurban, maka jangan mendekat ke masjid kami. Hadis riwayat Ahmad. Baik. Amalan yang kelima adalah berkurban. Ya, berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Laksanakanlah salat. Salat apa di sini maksudnya? Salat Idul Adha, dan sembelihlah yaitu kurban. Dan ini adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan Nabi mengatakan, man kana lahu sa'ah, siapa yang memiliki kelapangan, dia sanggup, walam yudhahi, baru dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekati masjid kami. Maksudnya jangan kamu pergi sholat Idul Adha. Ya. Jangan kamu pergi sholat Idul Adha kalau kamu merasa mampu kemudian tidak berkurban. Ada orang mengatakan anak nggak mampu, tapi bisa beli HP. Anak nggak mampu, bisa beli tas. Tasnya harganya 3 juta. Sama dengan kurban. Bisa beli tas. Iya, bisa ganti ya alat-alat di mobilnya, bisa ganti alat-alat di motornya, dan harganya juga sama. Ya. Jadi para jamaah sekalian, ya, kita ini disunnahkan untuk berkurban. Ya, betul-betul yang mampu, bismillah. Ya, bahkan kita bisa nggak berhutang untuk berkurban? Bisa, selama belum jatuh tempo. Satu, belum jatuh temponya itu hutang, dan yang kedua yakin akan dibayar ketika jatuh tempo. Khalas. Jadi saya ulangi ya, kurban itu kalau hutang boleh dengan 2 syarat tadi. Pertama, belum jatuh tempo. Misalnya kalau jatuh temponya memang bulan Lebaran, bulan Juni, jatuh tempo di situ jangan hutang dulu karena sudah jatuh tempo. Tapi misalnya jatuh temponya Desember tahun ini, maka satu, boleh kita berhutang dengan syarat belum jatuh tempo karena Desember masih jauh, dan yang kedua kita yakin bahwa insya Allah di bulan Desember itu saya punya uang dan bisa bayar hutang. Begitu juga kalau umroh, boleh nggak umroh berhutang? Boleh, dengan 2 syarat tadi lagi, belum jatuh tempo dan yakin bisa
bayar, begitu. Ya. Nah. Keenam, haji. Allah berfirman, kewajiban bagi manusia kepada Allah berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, yang dimaksud tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga, bahwasanya haji mabrur tidak cukup jika pelakunya dihapuskan sebagian kesalahannya, bahkan ia memang pantas untuk masuk surga. Tanda haji mabrur. Al-Qurtubi rahimahullah menyimpulkan, haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat saat melaksanakan manasik dan tidak lagi gemar bermaksiat setelah pulang haji. Barakallahu fiik. Di sini amalan yang keenam adalah berhaji. Ya, amalan yang keenam adalah berhaji bagi siapa yang mampu. Surah Ali Imran ayat ke-97. Wal hajjul mabrur, dan haji mabrur tidak ada balasan yang setimpal melainkan surga. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi mengatakan, apa maksudnya tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga? Kata Imam Nawawi, itu yang haji mabrur, yang dapat gelar haji mabrur, tidak cukup hanya diampuni dosanya, tidak cukup. Tidak cukup hanya dihilangkan kemiskinan. Orang haji dihilangkan kemiskinan atau tidak? Dihilangkan, sebagaimana umroh. Kata Nabi, umroh dan haji bisa menghilangkan kemiskinan. Tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dihilangkan kemiskinan, tidak cukup diampuni dosa-dosanya, tidak cukup dimudahkan urusannya. Hada la yakfi. Ini tidak cukup. Tapi dia cukup kalau dibalaskan dengan surga, baru cukup. Jadi balasan yang setimpal bagi haji mabrur adalah siapa yang ia berhaji dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kemudian saya disebutkan tanda haji mabrur. Yang pertama adalah memakai motor. Bukan. Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat saat melaksanakan manasik dan tidak lagi gemar bermaksiat setelah pulang haji. Ya, jadi dua itu kalau mau dapat haji mabrur. Pertama, ketika melakukan manasik. Apa itu manasik? Dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Kan telah kita sebutkan ya, bahwasanya haji itu mulainya tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Selama 5 hari itu dia menjaga dirinya, perkataannya, perbuatan dari hal-hal yang sia-sia. Dan yang paling penting setelah pulang haji, Masya Allah, dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kami pernah melihat sendiri bahwa ada yang belum haji, kemudian di tahun itu dia berangkat, pulang itu betul-betul berubah. Dulu orangnya emosian, setelah pulang dari haji tambah emosian. Enggak, dia tambah sabar orangnya. Ya, jadi ada memang orang-orang yang Masya Allah betul-betul kami lihat, mungkin inilah yang disebut dengan tanda-tanda haji mabrur. Karena sebelum dia haji itu orangnya emosian, sering marah, apa-apa saja dimarahi, dinding di rumahnya saya dia marahi, barakallahu fik. Kemudian pas pulang dari haji seperti orang lain. Ada yang pernah menemukan orang seperti itu? Pas pulang haji kayak orang lain begitu, sifatnya berubah, lebih soleh, lebih semangat, rajin ke masjid, menuntut ilmu. Insya Allah itu termasuk diantara hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji mabrur tidak ada balasan yang setimpal melainkan surga. Barakallahu fiik. Dan setelah pulang dari haji dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Ustadz kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua, terkhusus di bulan Zulhijjah kita insyaallah. Dan tak lupa kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dan memberinya umur yang berberkah. Amin. Marilah kita tutup acara pada malam pertama
daurah berkah Zulhijjah pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.